Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rizky dengan nomor NIM 15 2024 0015. Di sini saya akan mensum kembali apa isi dari materi kelompok 1 yang sudah dijelaskan. Jadi di kelompok 1 ini bertemakan etika dan profesionalisme dalam bimbingan konseling kelompok. Nah, pengertian etika di dalam bimbingan konseling kelompok. Apa itu etika di dalam bimbingan konseling kelompok? Etika bimbingan konseling kelompok merupakan perangkat aturan atau norma dan nilai yang mengatur perilaku konselor agar layanan yang diberikan tetap aman, bertanggung jawab, dan menghormati hak anggota kelompok. Jadi, etika ini menjadikan pedoman agar konselor itu tidak disalahgunakan wewenangnya. Lalu juga menjaga hubungan profesional dan menciptakan suasana kelompok yang sehat. Contohnya yaitu ada konselor yang tidak boleh membocorkan masalah pribadi ke segala anggota kelompok lainnya. Lalu konselor juga tidak boleh memihak salah satu anggota saat terjadi konflik. Lalu ada kerahasiaan atau kita bisa sebut confidentiality. Kerahasiaan merupakan kewajiban konselor untuk menjaga semua informasi yang disampaikan oleh anggota kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok, kerahasiaan itu tidak hanya dijaga oleh konselor saja, tetapi dijaga oleh semua anggota kelompoknya. Seperti contohnya, ada seorang anggota konseling menceritakan masalah keluarga. Di dalam masalah keluarga itu terdapat anggota itu tidak boleh menyebarluaskan di luar kelompok saat konseling. Jadi konselor itu mengingatkan di awal sesi, di mana mengatakan bahwa semua yang dibahas di sini itu bersifat kerahasiaan. Jadi pada saat sesi konseling kelompok, itu konselor harus mengatakan pada saat di awal-awal semua yang dibahas di sini itu bersifat rahasia, tidak boleh ada yang membocorkannya, apalagi memberitahukan ke orang lain. Lalu ada prinsip sukarelaan, voluntary. Keikutsertaan anggota dalam kelompok harus berdasarkan kemauan sendiri, bukan dipaksa. Jadi jika ada anggota yang dipaksa, ada klien yang dipaksa, maka mereka itu cenderung tidak terbuka dan proses konselingnya itu tidak masa efektif. Seperti jika terdapat konseling kelompok, lalu konselor itu memaksa agar konselingnya itu dipaksa, itu tidak akan mau terbuka. Begitupun jika di sekolah, jika mengadakan konseling kelompok misalnya pada siswa, maka siswanya ini tidak boleh dipaksa. Itu merupakan pelanggaran prinsip kesukarelaan. Lalu selanjutnya ada prinsip keterbukaan, opens. Anggota kelompok didorong untuk terbuka dan menyampaikan perasaan serta pengalaman. Dalam keterbukaan tersebut, membantu proses pemahaman diri dan dukungan antar anggota. Prinsip non-judgmental atau tidak menghakimi. Konselor harus menerima anggota tanpa memberikan penilaian negatif. Jadi lingkungan yang aman akan membentuk jika anggota di dalam bimbingan kelompok ini merasa tidak dihakimi. Seperti mengatakan, salah, kamu tuh salah karena kamu tuh telah melakukan itu tidak benar. Nah, yang benarnya seperti apa? Konselor itu harus mengatakan apa yang kamu rasakan saat itu, bagaimana keadaan kamu saat itu. Jadi tidak menghakimi. Selanjutnya ada profesionalisme konselor. Profesionalisme merupakan sikap perilaku konselor yang menunjukkan kompetensi, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugas. Apa itu kompetensi? Di kompetensi itu konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memimpin kelompok. Contohnya, konselor memahami teknik diskusi. Konselor itu harus memahami teknik-tekniknya. Salah satunya diskusi. Konselor juga mampu mengelola konflik antar anggota. Jadi setiap anggota di dalam bimbingan kelompok tersebut masing-masingnya itu mampu dikendalikan oleh satu konselor atau dikelola oleh satu konselor. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab tersebut, konselor bertanggung jawab atas jalannya proses konseling, seperti menyiapkan materi sebelum sesi, menjaga waktu dan aturan kelompok. Selanjutnya adalah batasan profesional atau boundary. Konselor harus menjaga hubungan tetap profesional, tidak terlalu dekat secara pribadi. Jadi menjaga batasan. Contohnya tidak menjalin hubungan pribadi di luar konteks konseling. Misalkan setelah konseling ada hubungan lain gitu. Tidak memanfaatkan anggotanya, kliennya untuk kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya ada prinsip keamanan dan kenyamanan. Dalam prinsip keamanan dan kenyamanan, konselornya wajib menciptakan suasana yang aman secara emosional dan psikologis. Karena anggotanya itu harus merasa nyaman untuk berbicara tanpa takut diserang atau diremehkan. Seperti konselor itu menghentikan anggota yang mengejek orang lain, itu wajib untuk konselor kendali. Ketika bimbingan kelompok itu ada klien, anggota yang tidak bisa dikendalikan atau mengejek.
mengejek anggota lain. Membuat aturan tidak boleh saling menghina. Jika ada yang menghina, maka bimbingan kelompok itu tidak akan bisa dilanjutkan. Prinsip kesetaraan atau equality. Semua anggota kelompok memiliki hak yang sama untuk berbicara dan dihargai. Jadi tidak boleh ada diskriminasi ataupun perlakuan khusus. Seperti semua anggota klien itu diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi tidak hanya satu atau dua orang saja yang berbicara, tapi semua punya hak untuk berbicara. Lalu konselor tidak hanya fokus pada satu orang saja. Dalam bimbingan kelompok pasti ada beberapa orang, tidak hanya satu saja. Prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Konselor itu harus mempertimbangkan dampak tindakan terhadap anggotanya, tiap kliennya. Seperti jika terjadi dilema, misalnya antara kerahasiaan dan keselamatan, konselor harus memilih yang paling aman. Jika ada anggota yang menyakiti diri sendiri, maka konselor boleh melakukan atau melaporkan demi keselamatan klien. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah etika dan profesionalisme dalam bimbingan konseling kelompok sangat penting untuk dijaga atau menjaga. Seperti kepercayaan anggota atau klien, keamanan psikologis, efektivitas proses konseling. Tanpa etika, konseling ini bisa merugikan anggota. Tanpa profesionalisme, konselor tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. Mungkin segitu saja penjelasan dari ESUM yang telah saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak jelas dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.